Oke, nah balik lagi ke buku nih Mas. Em, Tadi kan dibilang ini buku NLP yang ditulis oleh orang Indonesia yang menurut saya itu ya yang paling komprehensif lah sampai saat ini ya. Mungkin nanti sampai saya nulis buku juga Mas. Iya nih, Mas Aji tuh punya naskahnya belum jadi-jadi. Gak jadi-jadi saya. Perfeksionisme kambuh begitu ngupas NLP. Padahal dulu juga sudah pernah diterbitkan sesuai dengan tadi yang saya sampaikan di awal kan, The Art of Enjoying Life. Ini banyak yang nanya nih di Facebook saya Mas, pas saya posting tentang ini ya, rencana ada revisi buku, mau terbit buku ini, itu ada yang nanya, ini bedanya apa sih dengan The Art of Enjoying Life? Apakah ada perbedaan yang signifikan atau sebenarnya hanya revisi-revisi minor atau seperti apa Mas? Boleh diceritain Mas. Kalau boleh sekaligus ya struktur bukunya boleh lah Mas, cerita-cerita. Nah iya sekalian. Nah, Mas boleh dibukain akses buat share screen nggak? Saya kasih lihat daftar isi tapi yang masih versi naskah ya. Nanti yang sudah jadi buku sih udah diedit Mas Aji sedikit. Nah ini dia ya. Nah, silakan yang punya buku lama boleh dibuka ya. Jadi bedanya bandingkan apa langsung ya Mas ya. Jadi NLP dan psikologi dulu nggak ada ya. Nah, ini mungkin sebagian ada di bagian depan ya. Jadi saya pengen mendudukkan lebih jelas ya posisi NLP dengan ilmu yang dekat psikologi. Itu kadang-kadang orang yang belajar NLP langsung karena nggak ngerti psikologinya kemudian merasa itu terpisah gitu ya. Lalu tawain sama orang psikologi kan nggak enak ya. Padahal sekarang orang psikologi banyak belajar NLP. Jadi ya kita dudukkanlah perkaranya ya. Kita dudukkan perkaranya, kita perjelas di awal. Nah yang signifikan adalah cara kita belajarnya Mas Haji. Jadi kalau dulu tuh buku yang lama itu istilahnya cara belajarnya itu ya pokoknya ada banyak teknik modul NLP harus dijembrengin semua gitu ya. Sekarang kita selaraskan dengan cara belajar yang kita temukan di Indonesia NLP Society cukup membantu orang awam bisa praktek. Jadi sasaran kita bukan orang yang terus nanti pengen jadi pengajar NLP, itu nanti next step. Tapi sasaran kita adalah sebanyak mungkin orang bisa pakai NLP ini. Maka kita bagi pertama-tama 2 bagian besar dulu ya. Bagian 1 itu personal excellence. Praktek NLP buat dirinya supaya jadi excellent. Cara jadi excellent gimana? Bisa ngelola pikirannya supaya pikirannya nggak dikelola orang lain. Ya kan? Nah, kemudian ngelola state itu perasaannya. Kemudian tadi mendesain masa depan diri, ya bikin tujuan hidup yang jangka panjang lalu dieksekusi pakai well-formed outcome. Jadi simpelnya orang yang excellent tuh gimana? Orang yang nggak baperan ya, pikirannya bisa dikelola sendiri, kemudian dia punya arah dalam hidupnya, kemudian arah itu dieksekusi, diseriusin sampai jadi sesuatu. Nah ini bagian pertama. Ini selaras dengan modul kita di Essential Life Course ya, di Indonesia NLP Society, dan juga selaras dengan modul di belajar NLP online yang nanti insya Allah akan mulai batch baru di akhir pekan ini. Nah setelah itu kita masuk ke area ngomongin hubungan kita dengan orang lain, relationship excellence. Ini yang tadi sempat kita singgung ya. Jadi gimana dekat dengan orang, akrab dengan orang, gimana mengemas pesan supaya bisa mempengaruhi orang, ya bagaimana membangun keakraban ya. Nah ini ada dinamika mengelola hubungan, ini enggak ada, ini materi baru yang dulu belum kita bahas ya. Dinamikanya, kompleksitas komunikasi kita dengan orang itu akan terbahas di sini ya. Lalu bangun raport, kemudian kepekaan indrawi kita supaya peka mengenali orang ya. Lalu metaprogram dimasukkan ke dalam sini. Metaprogram itu tipe-tipe kepribadian ala NLP ya. Fleksibilitas, di dalamnya ada pola-pola bahasa ya, metamodel, Milton model, sama metafora, sama framing. Jadi ada materi baru yaitu tentang framing yang tadi saya bilang beberapa belas pola itu ada dibahas di buku ini sekarang. Jadi bedanya di situ ya. Kemudian yang ketiga, nah ini align dengan program. Kalau yang ini align dengan program NLP ELC kita yang namanya ELC modul 2. Essential Life modul 2. Relationship Excellence ini nih materinya di sini. Kemudian, nah yang ketiga adalah setelah kita mempelajari diri kita, hubungan kita dengan orang lain, kita mengembangkan orang lain, growing others. Nah itu
mungkin selaras sebagian dengan modul kita ini ya, NLP coach ya, certification coach ya Mas ya. Haji ya, tapi sebagian aja gitu, nggak sedalam itu, karena di sini akan dibahas lebih luas ya. Jadi NLP dari aplikasi dalam belajar mengajar ini buat yang guru, trainer ya, konsultan, aplikasi NLP dalam psikoterapi ya kan, seperti apa ya, kita dudukkan, meskipun ini belum mendalam ya, ini jadi hanya memperjelas kalau yang berminat terapi itu begini loh kira-kira ya gitu ya. Kemudian NLP coaching ya kan, ala Indonesia NLP Society, termasuk aplikasi lain pendidikan kesehatan keluarga spiritual. Lalu barulah kita bahas soal modelingnya. Nah, kira-kira begitu strukturnya. Ada sebagian yang memang sama ya, tapi bagaimana ini diajarkan, dipelajari totally different ya. Oke. Jadi katanya memang judulnya pun diganti. Dari strukturnya saja sudah berbeda ya, struktur penyampaiannya. Iya. Jadi bisa dibilang kalau yang dulu itu kayak disebar gitu. Beberapa orang kesulitan mungkin untuk menyimpannya di pikirannya karena nyebar di mana-mana, tidak ada clusteringnya. Tidak ada clusteringnya, yang sekarang dibuat clustering ditambah dengan beberapa tambahan materi. Oke. Tadi enaknya modeling tuh Mas. Enaknya gini Mas, jadi enaknya kalau baca buku ini bingung, udah ada programnya yang align semua di kita. Ini bingung bab ini, ya ada modul ini gitu. Bingung bab ini ada modul ini gitu. Kebalikannya yang ikut pelatihan, kan pelatihan kan materinya lebih sedikit dari buku ya. Mendalami ya, bisa baca bukunya gitu loh. Jadi sudah selaras dengan program kita juga. Oke. Ini nyambung dikit nih Mas, tadi bagian bab terakhir itu kan ada modeling sebagai masa depannya NLP. Ini mungkin bagi beberapa teman yang hadir itu belum tahu modeling itu apa. Boleh diceritain dikit Mas, modeling itu apa sih? Jadi kalau tadi kita lihat di daftar isi kan ada bagian awal ya, sejarah NLP ini kan. Nah, mana ya? Depan ini ya. Nah, ini ya di bagian depannya sejarah NLP. Itu kan ilmu yang lahir. Kenapa kok dia bisa nuansa praktisnya sangat kental ya. Karena lahirnya itu dari metode penelitian sebenarnya yang nuansanya praktis. Jadi saya kasih gambaran gini ya. Kalau kita punya keinginan ya, pengen masak nasi goreng yang enak itu. Ya kan? Kan kita belajarnya bukan sama pakar gizi di kedokteran kan. Itu saintifik tuh, pakar gizi di kedokteran, nasi goreng tuh nasinya harus begini supaya ya, tapi kan nggak cepat ya. Saya pengen menyajikan nasi goreng yang enak aja gitu. Nah, belajar nasi goreng yang enak tuh yang cepat gimana, yang supaya yang penting bisa dipakai buat menyajikan makan keluarga saya. Wah, ini ada pedagang nasi goreng di samping rumah saya ya. Saya pengen belajar sama dia. Ya kan. Nah, problemnya adalah ya anggaplah saya sudah cukup dekat ya, saya sering beli, cukup dekat. Saya tanya kan, Pak, gimana bikin nasi goreng yang enak? Nah, problemnya kan biasanya dia jawab cuman ya ini campur-campur aja Mas, cuman gini-gini aja. Nah, itu kan orang yang ahli biasanya begitu jawabnya. Karena memang keahliannya dia sudah pada tahapan namanya unconscious competence, kompetensi yang tidak disadari. Sehingga kitalah yang mesti punya metodologi untuk menggalinya. Nah, NLP itu punya alatnya untuk menggali keahlian orang itu ya. Nah, itu dulu awal mulanya NLP lahir dari itu, penggalian terhadap para psikoterapis yang handal pada masanya, terus lahirlah segala macam teknik NLP itu. Tapi kan tidak berhenti sampai di situ ya. Kalau minat saya bukan terapi tetapi tadi memasak, ya berarti saya bisa pakai metodologi tadi yang modeling ini untuk belajar orang-orang yang jago masak. Kalau saya olahragawan, saya bisa belajar NLP, pakai NLP ini untuk modeling tadi orang-orang yang lebih jago dari saya ya dalam hal bidang saya ya. Saya pengen jadi penulis kayak Mas Aji gitu ya. Nah, saya modeling ya kaliannya Mas Aji untuk bisa saya pakai supaya saya bisa nulis buku yang kira-kira genrenya mirip Mas Aji gitu. Nah, itu NLP menyediakan tools itu. Nah, sehingga masa depannya NLP di Indonesia ini yang pengen saya kampanyekan ya, masa depan NLP Indonesia itu bukan sekedar belajar yang ada di buku ini, raport, pacing gitu ya. Tapi lahirnya penemuan-penemuan baru di berbagai bidang.
Yang bidangnya bisnis ya akan ketemu model-model hasil modeling dirinya sendiri ataupun teman-teman sesama kolega pebisnis. Yang dokter ya itu udah kejadian sebenarnya. Jadi teman kita namanya Dokter Gigi Leni itu yang punya klinik di Kalimalang sini. Saya sudah ngelihat sendiri beliau in action ya, menangani anak-anak gitu yang menurut saya itu keahlian yang sangat jarang dimiliki oleh dokter gigi ya, bisa membuat suasana di ruangan itu nyaman. Dia bikin judul klinik itu Happy Tooth ya. Jadi memang bikin orang tuh nyaman sekali. Itu menurut saya itu skill yang keren banget ya. Dia mengembangkan sendiri ya, dia belajar NLP lalu mengembangkan sendiri skill itu. Nah, langkah selanjutnya ya kalau saya mendorong kan sebenarnya keahlian dia itu kalau bisa dimodeling supaya dokter gigi yang lain yang nggak punya keahlian itu bisa belajar gitu loh. Sehingga akan ada nanti NLP for dentist yang memang spesifik gitu ya buat orang-orang yang mendalami dunia dentistry gitu. Jadi masa depannya NLP. Oke, jadi kalau bisa dibilang yang namanya modeling itu adalah sebuah keahlian hasil dari belajar NLP untuk menduplikasi keahliannya orang lain. Kita bisa terapkan ke diri sendiri, kita bisa ajarkan ke orang lain dengan ilmu modeling ini, gitu ya Mas ya? Ya. Sederhananya mungkin seperti itu ya. Coba prosesnya pasti kompleks ya Mas? Ya, pasti. Jadi, nah ya ini teman-teman ya, kalau teman-teman pernah mendengar NLP yang simpel sekali ya, itu di buku malah dibalik ya. Ini nggak ada yang simpel di buku ini ya. Jadi saya pengen ngasih fakta yang sebenarnya ya, bahwa NLP itu memang ya praktis, tetapi tidak mudah ya, harus dilatih. Ya, makanya kita bikin komunitas, makanya kita bikin program practice group ya. Ini harus dilatih. Ini kenyataannya begini. Saya nggak pengen bagus-bagusin, gampang-gampangin ya, pengen kasih bunga-bunga yang membuat orang itu tertarik beli padahal nanti merasa tertipu gitu ya. Jadi memang ini sesuatu yang realitanya begini. Tapi pertanyaannya, ilmu mana di dunia ini yang tidak seperti itu ya? Seluruh ilmu pasti kompleks. Kalau kita sudah mau masuk ke dalam pasti kompleks. Ya. Gitu.